Selamat kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan juga selamat Paskah. Mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai di dalam renungan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana saat ini kami sebentar akan memasuki di dalam ibadah Paskah, sekalipun di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang selalu mengurapi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Karena itu Roh Kudus, terima kasih pengurapan-Mu yang begitu luar biasa menyertai kami semua, sehingga hati kami boleh terbuka untuk setiap firman yang kami dengar, dan Engkau yang akan mengurapi supaya firman itu benar-benar juga terbuka bagi kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, kalau kita lihat situasi saat ini, di mana seluruh umat Kristen tidak bisa mengadakan ibadah untuk memperingati hari Paskah di gereja. Ya, demi menjaga, kalau kita lihat suasana di negara ini sedang kena konflik, yaitu masalah virus Corona, demi menjaga supaya penyebarannya tidak terlalu cepat, atau kalau bisa dihambat, diberhentikan, kita masing-masing merayakan ibadah Paskah di rumah masing-masing. Tapi kiranya ini tidak mengurangi fokus kita, seriusan kita untuk menerima segala berkat melalui firman Tuhan pada Paskah sore hari ini. Kalau kita lihat segala aktivitas kita sangat terbatas saat ini, ditambah lagi juga ancaman virus yang mungkin ada di sekitar kota kita, bisa menimbulkan kegelisahan. Belum lagi yang mungkin pekerjaannya saat ini mungkin terhenti, tidak bisa bekerja atau kena PHK, sehingga masalah ekonomi juga jadi satu beban. Sedangkan yang usaha besar aja memikirkan nanti ekonomi di masa depan juga belum menentu apa nanti yang terjadi. Walaupun ini sudah berakhir virus ini, tapi ekonomi juga masih menjadi satu tantangan. Tapi kalau kita perhatikan, saat yang sama hari Jumat Agung itu, Tuhan Yesus menghadapi satu penderitaan, ancaman yang lebih besar, yang jauh lebih dari apa yang kita alami saat ini. Karena Dia harus mau menanggung dosa dari seluruh ciptaannya, demi supaya mereka tidak binasa, melainkan supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita lihat, Tuhan Yesus saat itu menanggung beban yang begitu berat dari perintah Bapaknya menjadi satu penebus. Tetapi Dia benar-benar lakukan tugas itu sampai akhir, sampai selesai dengan rela hati, tidak ada keterpaksaan. Walaupun Dia tidak diuntungkan dengan apa yang Dia kerjakan, tapi Dia lakukan itu. Sehingga pada saat yang terakhir, ketika saat-saat detik kematiannya, Tuhan Yesus di kayu salib, Dia melakukan satu perkataan kepada Bapaknya yang saya akan baca di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Kalau saudara mau baca di Alkitab silahkan, tapi saya akan baca langsung Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Coba kita renungkan, keteladanan apa yang kita bisa ambil dari apa yang sudah Tuhan lakukan. Sebagai satu contoh, ini adalah satu ketaatan total tanpa syarat kepada Bapa yang mengutusnya. Ketaatan total Dia lakukan, sekalipun apa yang Dia lakukan ini juga berlawanan dengan kehendaknya sebagai manusia dunia, manusia daging. Sifat kemanusiaannya sepertinya tidak ingin seperti itu.
Dan kalau saudara lihat baca juga saat itu, saudara bisa lihat di kata-kata terakhir di kayu salib, dia sempat berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Itu menunjukkan sebenarnya dia tidak ingin mengalami itu. Tetapi ketaatannya, penundukan otoritas atas perintah Bapa, mengalahkan apa yang dari segala keinginan manusianya. Sehingga sekiranya mungkin penderitaan, cawan penderitaan itu berlalu, tidak terjadi dalam hidupku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dia menyangkali kehendaknya, dia melawan kehendaknya sendiri demi melakukan kehendak Bapaknya. Inilah yang perlu kita teladani, satu contoh yang luar biasa yang Tuhan lakukan demi Bapaknya. Dan saya percaya itu juga yang Tuhan Yesus kehendaki. Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh satu penebusan yang begitu luar biasa, Tuhan yang mau menjadi manusia, yang mau dihina, dia rela, dia taat sampai mati. Bagaimana kita merespon? Kalau kita lihat coba contohnya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11, saya baca di sini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dia seorang pencipta, dijadikan lebih rendah daripada ciptaannya, diejek, dihina, disakiti, bahkan akhirnya disalibkan. Tapi dia rela merendahkan diri. Kerendahan hati ini, orang yang mau merendahkan hati, kita lihat di dalam ayat 9 itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, kalau kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, kita takut kalau kita kehilangan harga diri. Kita seringkali gengsi, sehingga kita dalam kondisi salah pun kita sering berani menutupi kesalahan kita, supaya kita tidak kehilangan harga diri kita. Tapi kalau kita lihat, Tuhan Yesus tidak punya salah apapun, tetapi dia justru disalahkan, dia diejek, difitnah, tetapi dia tidak mau membalas. Dia tetap mau menjaga kerendahan hatinya. Allah yang maha tinggi, Tuhan pencipta, mau begitu merendahkan. Tapi saudara lihat seperti apa yang Tuhan Yesus alami oleh kerendahan hatinya, oleh dia mau merendahkan diri. Bapa, dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Biarlah kita rendah di hadapan manusia, tetapi Allah yang meninggikan kita. Apa untungnya ditinggikan manusia? Kesombongan seringkali membuat kita mudah jatuh. Kesombongan seringkali justru bisa menghancurkan reputasi kita. Tetapi justru kerendahan hati, seringkali justru orang bisa segan mengakui. Mari kita belajar seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan sebagai satu tugas yang begitu mulia dari Bapaknya, sehingga benar-benar
Dia ditinggikan, lebih tinggi dari segala apapun, karena memang dia adalah pencipta dari segala sesuatu. Dalam Kolose, segala sesuatu dijadikan oleh dia, untuk dia. Jadi kita sebagai ciptaannya, mari kita belajar berani merendahkan diri, supaya hidup kita nanti benar-benar mendapat kemuliaan daripada Bapa. Dan kalau kita melakukan apapun demi Tuhan kita, apapun yang kita lakukan, biarlah kemuliaan itu hanya bagi nama Bapa. Seperti yang Tuhan katakan di sini, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus melakukan bukan untuk mencari kemuliaan bagi dirinya, tapi dia mencarikan kemuliaan, dia memberikan kemuliaan itu bagi Allah Bapa. Mari, seberapa kita merespon pengorbanan Kristus yang saat ini kita peringati sebagai hari Paskah ini. Seberapa kita meneladani ketaatan dan penundukan diri terhadap dia. Walaupun kita sadar tabiat dosa seringkali memberontak. Kalau kita harus melakukan kebenaran Bapa, tabiat dosa, buah daging, itu berlawanan dengan kehendak Bapa. Untuk kita bisa hidup meneladani kehidupan Kristus, kita juga harus mau menyalibkan daging kita. Seperti yang Tuhan katakan, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal diri, pikul salib dan mengikut aku. Barulah kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak, berarti kita menjauh dari Tuhan Yesus Kristus. Paskah biarlah menjadi satu berkat, karena kita benar-benar melalui peringatan akan Paskah membuat kita benar-benar mau tunduk terhadap firman-Nya. Tunduk total, seperti Tuhan Yesus tunduk total kepada Bapaknya. Karena kita sadar, kita sebagai manusia yang fana, itu hanya sementara. Manusia fana menghadapi kematian, itu satu kepastian. Kita semua pasti mati. Sedangkan kehidupan yang Tuhan tawarkan melalui penebusannya, itu adalah kehidupan itu kekal. Itu merupakan pilihan. Artinya kematian itu satu kepastian, sedangkan kehidupan kekal itu pilihan. Saudara mau pilih yang mana? Mengalami kematian kekal atau kehidupan kekal? Untuk kehidupan kekal, saudara harus pilih menjadi murid Kristus yang siap untuk menyangkal diri, pikul salib, seperti yang Tuhan sudah lakukan di dunia ini. Dia memberikan satu teladan supaya kita mengikuti jalannya, sehingga peringatan akan Paskah ini benar-benar memberikan berkat bagi kita. Kita diingatkan, kita disadarkan terus melalui saat ini Corona, supaya kita juga tahu itu juga bisa kalau Bapak kehendaki. Dia ingin bukan kita justru binasa dalam ketakutan, tapi justru kita sadar bahwa hidup manusia ya cuma begini. Dunia bisa berubah suatu saat, di mana yang berharga jadi tidak berharga. Tetapi kalau kita sadar, yang paling berharga dalam hidup kita yaitu penebusan Kristus. Mari kita renungkan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini melalui renungan firman-Mu pada pagi hari ini, memberkati kami semua, memberkati kita sebagai umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Dan biarlah melalui apa yang kami alami saat ini mengingatkan kami betapa fananya dunia ini, lebih lagi betapa fananya manusia ini. Karena itu kami harus memiliki pilihan yang pasti, pilihan yang benar-benar kami tahu, yang memberikan satu jaminan, yaitu kehidupan yang kekal. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Engkau memberkati semua apa yang mereka dengar benar-benar
memberkati dalam seluruh kehidupan, baik roh, jiwa maupun tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan hamba mengucap syukur. Amin.